Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dok. Dokter, menghadapi bulan Ramadan, apakah aman bagi penyandang diabetes untuk berpuasa? Jadi yang harus diketahui adalah semua penyandang diabetes atau diabetes itu risikonya lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang normal, yang bukan diabetes untuk menjalankan ibadah puasa. Maka diperlukan persiapan untuk menjalankan ibadah puasa. Risikonya adalah ada tiga sebenarnya yang harus diperhatikan. Satu, hipoglikemi atau gula darahnya turun. Yang kedua adalah hiperglikemi, ini sebaliknya adalah gula darahnya tinggi. Yang ketiga adalah dehidrasi. Apa saja sih, Dok, yang harus dipersiapkan? Jadi yang memang harus dipersiapkan sebenarnya waktunya, yang penting waktunya ya. Sebelum menjalankan ibadah puasa, 1-2 minggu sebelumnya kita harus menyiapkan diri. Terutama untuk memonitor gula darahnya. Kalau memungkinkan dan memang harusnya diperiksa, salah satunya adalah HbA1c untuk menentukan apakah kita terkendali atau tidak, untuk menentukan risiko yang kita punya, gitu ya, penyandang punya. Gitu. Satu, risiko rendah itu yang mempunyai risiko untuk rendah. Terus kemudian risiko sedang dan risiko tinggi. Bagaimana dengan puasa aman bagi penderita diabetes, Dokter? Satu, terutama adalah kita mengetahui kapan harus berhenti berpuasa atau berbuka puasa. Kenali dulu. Jadi kalau ada dua, satu hipoglikemi, jadi gulanya rendah, atau hiperglikemi. Makanya monitor gula. Kapan itu diberhentikan? Satu, kalau gula darahnya antara 70 sampai 90 harus diulang 1 jam kemudian. Kalau di bawah 70 berarti harus stop puasa. Atau di atas 300 dia harus stop puasa juga. Atau dehidrasi. Jadi haus terus gitu. Nah, tandanya hipoglikemi itu biasanya berkeringat, lemes gitu ya, pusing, terus kemudian lapar yang sangat lapar, bingung gitu ya. Terus kemudian kalau hiperglikemi itu biasanya rasanya seperti pengen minum terus, haus, mulutnya kering, kadang-kadang mual, sakit perut, bisa sakit perut, lapar terus gitu ya. Terus atau yang mungkin ada beberapa yang sering kencing, jadi pipis terus. Nah, itu mungkin harus dicek gulanya. Itu tadi patokannya. Kalau kurang dari 70 harus stop puasa. Bagaimana cara mengatur makan dan minumnya, Dok? Puasa memang kita harus perhatikan pada saat sahur dan buka. Kebutuhan kalori secara umum itu secara global sekitar 1.200 sampai 2.000 kalori. Nah, ini kita bagi dengan makanan sahur dan buka puasa. Nah, perhatikan pada saat sahur terutama, satu, memang akhirkan sahur sesuai sunnah puasa Ramadan, ya akhirkan sahur. Berhentilah sahur menjelang subuh. Yang kedua, pilihlah makanan-makanan yang berserat tinggi. Terutama sayur, buahnya buah utuh ya, jangan di jus. Terus kemudian makanan proteinnya yang cukup, kalau bisa yang tinggi, ikan, telur, tahu, tempe, gitu ya. Hindari makanan-makanan yang bergula tinggi, berkadar gula tinggi. Terus akan menyebabkan gula jadi naik. Terus kemudian hindari juga makanan-makanan yang berlemak. Kalau bisa jangan digoreng supaya mengurangi rasa haus, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pada saat buka puasa, yang kedua adalah pada saat buka puasa. Ini adalah sebaliknya daripada sahur. Jadi kalau berbuka puasa, carilah makanan-makanan yang gampang dicerna. Gampang dicerna ya. Jadi kalau tadi buahnya utuh, sekarang boleh buahnya di jus. Terus kemudian jangan digoreng. Jadi jangan pakai gorengan tuh. Kadang-kadang makan gorengan-gorengan, nah, sebaiknya dihindari. Karena ini akan membuat lonjakan gula dan akan menyebabkan kadar lemak kita juga akan naik. Kurma boleh nggak? Boleh. Malah justru ikutilah sunnah Rasul. Minum air putih cukup, boleh makanan kurma. Boleh. Jadi bukan makan manis ya, bukan. Jadi malah justru menghindari makan manis, makanlah kurma. Kemudian cairannya juga harus cukup. Minum cukup. Boleh pakai istilahnya mungkin 8 gelas lah sehari. 8 gelas pada saat puasa, maaf. Jadi pada saat berbuka puasa bisa minum 2 gelas, kemudian dilanjutkan 2 gelas,
kemudian pada saat setelah sholat maghrib, sholat isya bisa minum lagi 2 gelas, kemudian setelah sholat tarawih ya, sholat tarawih boleh minum 2 gelas. Jadi rata-rata 8 gelas. Boleh plus minus, kecuali pada kondisi-kondisi di mana terjadi komplikasi oleh karena jantung misalnya, ginjal misalnya yang memerlukan batasan cairan. Nah, ini harus diperhatikan juga. Itu kira-kira. Selanjutnya, bagaimana dengan aktivitas fisiknya, dokter? Jadi kalau aktivitas fisik ini juga salah satu hal yang penting dalam pengendalian gula darah. Jadi harus butuh keseimbangan antara aktivitas fisik dan istirahat terutama ya. Jadi ini harus diperhatikan. Jadi perhatikan pada saat, tetap saja kita yang harus memperhatikan adalah pada saat sahur dan buka puasa. Hindari melakukan aktivitas fisik yang berlebihan pada saat tengah hari. Karena untuk mengurangi risiko tadi hipoglikemi, dehidrasi dan lain-lain. Jadi boleh melakukan olahraga ringan, aktivitas fisik menjelang sahur. Ya, menjelang sahur. Jadi kan itu kan masih ada waktu jeda makan ya. Silahkan menjelang sahur 10 menit, 15 menit, senam ringan. Boleh, silahkan aktivitas fisik. Kemudian waktu itu terus sahur, terus kemudian berhenti sholat dan lain-lain. Terus nanti setelah berbuka puasa, ini juga dianjurkan untuk meregulasi gula darah pada saat kita makan besar. Boleh 10-15 menit silahkan bersenam gitu ya. Nah, kita semua kan setelah sholat isya kan melaksanakan sholat tarawih. Kerjakanlah sholat tarawih. Karena itu juga merupakan salah satu bentuk aktivitas fisik yang membantu meregulasi gula darah kita semua. Jadi sebenarnya sunnah Rasul itu sunnah pada saat tarawih itu sangat bermanfaat di samping ibadah juga untuk meregulasi gula darah pada penyandang diabetes atau diabetesi. Lalu bagaimana dengan penggunaan obat, dok? Untuk penyandang diabetesi yang harus diperhatikan menjelang puasa Ramadan nanti ke depan adalah konsultasi dengan dokternya untuk menentukan obat-obatan yang dikonsumsi ya, karena memang ada obat-obat yang harus kita perhatikan. Ada obat-obat yang memang mempunyai risiko untuk hipoglikeminya yang rendah atau bahkan sangat rendah, ada yang tinggi. Contohnya adalah kita semua tahu banyak penyandang diabetes atau diabetesi itu mengkonsumsi metformin. Pada dasarnya metformin ini adalah cukup aman untuk mereka yang akan menjalankan ibadah puasa. Tetapi yang kedua adalah kalau ada menggunakan insulin basal, biasanya insulinnya disuntikan 1 kali sehari. Nah, ini juga risikonya rendah, tetapi memang tetap harus ada penyesuaian. Makanya di situ diperlukan konsultasi dengan dokter untuk mengatur dosis dan kapan diberikannya. Yang kedua adalah obat-obat yang mempunyai risiko tinggi hipoglikemi. Jadi terutama obat-obat yang mengeluarkan insulin di tubuh kita. Seperti obat-obat yang mungkin ada yang dikenal adalah glibenclamid, glimepiride, kemudian dan lain-lain. Ini harus hati-hati untuk mengkonsumsinya karena kalau tidak diatur secara baik, maka mempunyai risiko hipoglikemi. Disinilah diperlukan untuk berkonsultasi dengan dokter masing-masing. Dokter, bagaimana dengan pemeriksaan gula darahnya? Baik, untuk penyandang diabetes yang menjalankan ibadah puasa, yang harus diperhatikan adalah memang memeriksa gula darah secara berkala teratur selama menjalankan ibadah puasa. Yang satu syaratnya memang bukan disarankan ya, sebenarnya diwajibkan mereka yang menjalankan ibadah puasa sebaiknya mempunyai alat untuk memeriksa gulanya dulu. Karena kalau tidak punya ya nggak bisa periksa. Jadi yang diperiksa pertama adalah pada saat setelah sahur. Ya, biasanya 2 jam setelah sahur. Jadi misalnya sahur setengah 5, nanti setengah 7, jam 7 diperiksa untuk melihat tinggi gulanya setelah sahur. Kemudian yang kedua adalah tengah hari. Ini yang seringkali terjadi hipoglikemi atau drop, makanya diperiksa tengah hari. Sekitar jam 1, yang 2 boleh ditambahkan menjelang buka puasa. Karena biasanya karena sudah panjang 12 jam itu kemungkinan untuk hipoglikeminya atau drop gulanya juga berisiko tinggi. Kemudian yang ketiga, setelah berbuka puasa makan, itu juga kita monitor. Apakah makanan-makanan yang kita makan akan membuat gula darah kita naik, melonjak. Nah, ini juga harus diwaspadai, makanya harus diperiksa sekitar 2 jam sampai 3 jam untuk setelah berbuka puasa.
Kemudian menjelang tidur. Nah, ini juga harus diperiksa juga. Untuk melihat sampai sejauh mana gulanya sesuai dengan standar atau tidak. Seperti tadi di depan sudah saya sampaikan, gula darahnya harus di bawah, kalau di bawah 70 harus berhenti berpuasa, sebaliknya di atas 300 juga harus berhenti berpuasa. Boleh dok, tips bagi penderita diabetes dalam menjalankan ibadah puasa. Baik, ini tips untuk mereka yang menjalankan puasa, ibadahnya mudah-mudahan diterima Allah. Luruskan niat dulu, luruskan niat kita menjalankan wajib puasa Ramadan. Yang kedua adalah perhatikan pada saat sahur dan berbuka puasa. Jadi makanannya harus seimbang. Jangan terus kemudian berbuka puasa seperti orang kalap. Makan semuanya dimasukkan. Jadi harus ada keseimbangan antara makanan karbohidrat kompleks, dari karbohidrat yang seratnya tinggi, proteinnya cukup. Itu yang paling penting adalah proteinnya cukup. Terus kemudian jangan makan makanan yang berlemak terlalu tinggi. Jangan makan makanan yang 4 sehat ya, 4 sehat. Terus kemudian kalorinya juga cukup, jangan berlebih seperti dijelaskan di depan sekitar 1.200 sampai 2.000 kalori. Kemudian yang kedua adalah perhatikan ada rumusnya nih 4J. Jadwal, jumlah, jenis, dan jurus masak. Jadi kalau masak sendiri ini perhatikan tadi yang di depan. Jangan banyak gorengan, jangan banyak lemak, protein tinggi, karbohidratnya kompleks. Mudah-mudahan ini akan membuat kita jadi lebih sehat. Yang ketiga adalah aktivitas fisik. Pada saat menjelang buka puasa, menjelang sahur, dan setelah berbuka puasa. Aktivitas fisik ringan, terus kemudian membuat kita bahan badannya menjadi lebih segar. Dan salah satunya juga salat tarawih. Salat tarawih itu juga akan membantu kita melakukan aktivitas fisik untuk meregulasi gula darah kita menjadi lebih baik di samping ibadah pada saat bulan Ramadan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk para penyandang diabetes kita. Hidup sehat, hidup teratur, mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Terima kasih. Terima kasih dokter.